Tanggapan menohok dari psikolog atas putusnya hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali. Di grup gitu kan, terus aku cuman dia yang ngomong kayak begitu deh, ngomong ya aku nih seperti ini sebenarnya dia itu nggak enakan ini gara-gara ada anakku si Diko sih kayak begitu ininya. Jadi aku juga nggak ngerti ya, kalau memang dia mau putus kita bicara aja baik-baik supaya aku juga melangkah nggak yang gimana kan gitu. Orang juga nggak berpersepsi sama aku ini orang gila, aku ini itu kan gitu. Kita bicara aja baik-baik, kita ngomong di apa namanya, biar semua pada tahu. Oh ya kan dia bilang, gue udah bilang sama mami kalau gue bubar, oh tolong jangan begini. Oh jadi sekarang jadi kayak gini gitu loh. Kalau memang mau bubaran kita ngomong aja baik-baik, nggak ada yang ini kok. Nih terima nggak sih nih di akhirnya seperti kayak gini? Ya nggak terima lah, gimana mau nerima. Dewasa aja lah. Kalau toh juga udah nggak cocok, udah nggak ini atau gimana ini ya udah bicara baik-baik, itu aja sih alasannya, baik-baik. Artinya lebih nggak terima karena caranya ya, bukan Caranya, karena diputusin ya. caranya. Nih pacaran kalian tuh cuma sebentar, apa ada kenangan terindah nggak sih? Kalau kenangan ya banyak lah. Kalau bicara kenangan, cuman kan kadang-kadang kan kenangan itu kenangan indah itu bisa juga luka kan gitu. Macam-macam lah. Kenangannya apa nih yang paling berkesan? Aduh jangan ngomong kayak begitu dulu ah. Karena lagi sebel nih. Hah? Karena lagi sebel. Bukan lagi sebel. Gue mau lu ngomong sini sama gue, ya kita bubar ya. Enggak, lu jangan takut. Gue juga kalau istilahnya gini lo ya. Gue juga nggak mau ada unsur paksa atau unsur apa segala macem, nggak mau. Bicara baik-baik seperti yang lu omongin. Gue juga bicara mami kalau kita sudah nggak ada apa-apa, tetap silaturahmi. Yuk, lu buktiin sama gue omongan lu tuh. Gitu loh. Sedih nggak? Sekarang mungkin hubungannya udah putus. Dari Bunda sendiri ngeliatnya ini baikkah atau seperti apa? Baik, karena mungkin pada waktu ada hubungan itu juga tidak, dua-duanya tidak dengan berpikir dengan jernih. Kalau menurut saya ya, yang laki kan juga harus pikir, katanya yang laki kan tadinya hanya seperti ibu. Lah kenapa kok bisa di switch gitu, tidak sebagai ibu lagi. Terus kemudian yang perempuan juga kenapa kok hanya dengan dapat perhatian lebih, apakah tidak ada perhatian di keluarganya. Nah itu yang kemudian harus dibicarakan kepada anak-anaknya. Merasa sendiri, kemana-mana sendiri, mungkin harus ada yang menemani. Kalau menurut saya ada banyak hal yang bisa dibicarakan, tidak usah melakukan tindakan yang menurut saya tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai atau moral juga sekaligus gitu. Contohnya juga tidak baik, apalagi seorang public figure itu artinya harus memberikan toladan kan. Nah ini menjadi toladan yang tidak oke, dan akhirnya kalau menurut saya kalau bisa berpikir jernih kan jadi malu sendiri gitu apa yang sudah dilakukan sampai sejauh ini ya, karena begitu bombastisnya seperti bucin dan sebagainya. Nggak salah, tetapi mungkin tidak dipandang oke karena perbedaan usia dan kemudian tidak tahu arah mau kemana nih sebetulnya tujuannya. Karena banyak orang yang berpasangan dengan perbedaan usia itu tidak apa, tetapi asal core-nya, akar awalnya itu memang kuat, bukan hanya untuk konten iseng-iseng, karena kita harus berpikir impact dari semua perilaku manusia itu dinilai orang. Gimana cara tiap orang menilai itu beda-beda. Kenapa? Ada yang namanya persepsi. Persepsi seseorang terhadap sesuatu yang dia lihat itu bisa dampak, oh bagus, oh jelek, amit-amit. Nah itu kan harusnya nggak perlu dialami oleh orang yang sudah usianya seperti itu. Kalau menurut saya,
karena harus dilihat sebagai orang yang mengayomi, memberikan teladan. Tapi takut untuk memupus harapannya dari apa, mungkin dia udah berharap apa karena mungkin si Jordan ini support sistemnya atau gimana, terus sekarang pas putus jadi nggak ada lagi ya. Nah itu kan harus diceritakan ke anak-anaknya. Orang tua itu ada namanya emptiness dalam perkembangan hidup manusia. Emptiness, bukan nest tapi nest itu sarang. Karena anak-anak sudah nggak ada. Pada saat tahap itu, pada orang-orang yang pensiun dan sebagainya harus pasti memikirkan bahwa ya lumrah, karena anak-anak sudah mencari jalan masing-masing. Yang harus dilakukan adalah mengisi diri masing-masing. Dengan apa? Dengan misalnya hobi, minat, dan sebagainya. Dan otaknya itu mesti diisi juga. Manusia itu punya hemisfer kiri dan kanan, harus diisi. Supaya apa? Timbul kreativitas, ada keinginan untuk melakukan hal berbeda. Menurut saya berbedanya dalam artian positif ya, itu akan jadi bagus. Tapi kalau kemudian kita hanya nggak punya pemikiran, nggak melakukan apa-apa, hanya tergantung sama kesibukan anak, itu menjadikan kita yang orang udah tua, ya kebetulan saya udah 63, itu menjadikan kita menjadi tidak berasa kayaknya alone terus, nggak ada orang yang mendampingi dan sebagainya. Ada saat titik di mana manusia akan melewati itu, karena itu memang tahapan perkembangan. Dan di antara yang heboh banyak, yang paling akhir itu adalah emptiness. Artinya emptiness itu sangkar yang kosong. Tapi dengan dia yang kita tahu kan dia jago banget nyanyi, tidak fokus aja di nyanyinya ya Bu. Menurut saya iya, ada hobi dan sebagainya. Ada orang tua yang hobinya kemudian olahraga, yang ringan-ringan, ada yang berkebun, ada yang kemudian diberi kerajinan tangan. Lakukanlah itu supaya kemudian ada eksistensi diri lagi. Oh saya bisa melakukan ini, dan kemudian identifikasi dirinya tidak lagi saya yang dulu apa, tapi saya saat ini bisa apa. Seperti itu. Terakhir mungkin dari saya, perlukah Mami Eva mencari sosok pendamping atau udah kok? Kalau itu saya nggak tahu ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau udah usia, ada orang yang merasa tiba-tiba jodohnya datang pada usia misalnya 50-60 tahun itu mungkin saja. Tapi untuk mengatakan itu bukan orang dari luar yang akan bisa menilai bahwa dia butuh apa tidak, tapi dia sendiri. Kalau dia bisa mengisi hidupnya, bisa kemudian mandiri dan sebagainya, pasti rasanya juga ada.